والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، واهدنا ووفقنا إلى صراطك المستقيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فقد قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبجميع علومه وارشد بالزهرة آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala yang kesembilan, ilmu. Ilmu artinya tahu Allah Ta'ala. Allah bersifat itu hanya mengetahui, itu maksudnya mengetahui Allah Ta'ala. Allah Ta'ala mengetahui bukan hanya makhluknya diketahuinya, tetapi keadaan zatnya pun diketahuinya. Dan Allah ada sama-samanya, ada samanya tahu Allah Ta'ala. Sifat-sifat Allah yang wajib 20 sekian tafsir Allah. Sifat yang mustahilnya sekian tafsir 20 tahu juga. Sifat yang harus menjalankan satu Allah tahu juga. Nah, jadi bukan hanya makhluknya diketahuinya, tetapi keadaan zatnya pun diketahui Allah. Allah mengetahui dengan apa? Yaitu dengan sifat ilmu yang berada di zat Allah Ta'ala. Allah tahu segala sesuatu itu tidak melewat dengan belajar. Kita tahu sesuatu, melewat dengan belajar atau melihat atau mendengar cerita atau belajar. Allah kenapa itu? Karena Allah itu kan berbeda dengan seluruh makhluknya. Zatnya berbeda. Dan Allah ada keikuman kayak kita, ada berbentuk kayak benda, ada juga kayak benda Allah, ada sama dengan makhluk. Karena kalau kita mikirkan ada sama dengan makhluk, kata bahwa kita memikirkannya. Lawannya sifat ilmu jahlun atau jahil, artinya beban. Nah, orang Bali maknanya jahil ini beban, artinya ada tahu. Allah ada tahu. Nah, itu hukum akal mustahil. Nah, jadi lawannya sifat ilmu jahlun atau jahil, artinya beban. Arti beban tidak mengetahui. Mustahil iya Allah beban. Mustahil iya Allah beban aja. Mustahil Allah tidak mengetahui. Itu berakal mustahil. Jadi kita ini semua diketahui Allah Pak Aibwan. Nah, keadaan kita, ya kan? Nah, kita misalnya mengerjakan apa di surah Allah mengetahui, tahu Allah Ta'ala. Kita mengerjakan dosa, tahu juga Allah Ta'ala. Orang lain ada tahu. Nah, kita mengerjakan dosa. Nah, diri kita kan pertama mengetahui kita mengerjakan dosa. Yang kedua, yang mengetahui itu adalah Allah. Allah yang mengetahui kita. Nah, wajib Allah Ta'ala tahu. Nah, ini kesimpulannya. Apabila mustahil Allah bersifat jahil beban. Nah, kesimpulannya wajib Allah Ta'ala tahu. Nah, wajib di sini adalah wajib pada pemakar. Artinya pasti. Al-wajib Allah Ta'ala tahu, artinya pasti Allah Ta'ala itu tahu. Nah, wajib sih wajib. Jadi bila kata-kata wajib lawan Allah, maksudnya wajibnya pada hukum akal. Arti wajib akal pasti. Nah, pasti itu nyaman saya katakan. Kalau dalam kitab itu sudah kita baca, arti wajib pada akal barang yang tidak boleh tiada pada akal oleh tiadanya. Tarik itu katakan. Barang yang tidak boleh pada akal oleh tiadanya. Ringkasnya arti wajib pada akal pasti. Yang saya katakan kan. Wajib Allah Ta'ala tahu, artinya pasti Allah itu tahu. Dalilnya ini diambil dalam Al-Quran. Nah, ini dinamakan dalil naqli. Dalil naqli.
Wallahu bikulli syai'in alim. Artinya bermula Allah Ta'ala itu yang mengetahui dengan tiap-tiap sesuatu. Ya sesuatu apa aja semuaan jelas diketahui Allah. Baik keadaan bulatnya, nah keadaan makhluknya, semuaan jelas Allah mengetahui, yaitu dengan sifat ilmunya yang berada di zat Allah Ta'ala. Allah Ta'ala mengatakan sesuatu itu secara jumlah dan secara tafsir. Nah, secara jumlah misalnya bani sabalik, tahu Allah Ta'ala sabalik itu balik, bisa bani sabalik, makanya tahu Allah Ta'ala. Dan sabalik itu dikatakan Allah Ta'ala bikin. Nah, secara tafsir. Jadi Allah masih sesuatu itu secara jumlah dan secara tafsir. Secara jumlah, tahu itu mana sabalik, yang bani sabalik, tahu Allah sabalik. Bikinnya dalam sabalik itu tahu Allah Ta'ala. Ada kita aja tidak tahu lah, misalnya betulnya bikinnya sabalik kan. Cerita aja tidak tahu bikinnya berbikin. Bisa kakak salah. Bisa betul kita. Allah tahu. Balik itu bisa balik. Nah, hitungan dalam sabalik itu sekian. Hitungannya tahu Allah Ta'ala. Kita aja secara tahu secara jumlah. Sesuatu itu secara tafsirnya kadang-kadang kita ada tahu. Ada banyak. Menurut Al-Labiyan, apa orang Labiyan? Hujan apa saja lambat benar. Berapakah titiknya? Nah, orang Labiyan. Ada dia panggil kan. Hujan biasanya lambat benar. Berapakah titiknya? Apa jawabannya Pak? Berapakah titiknya? Titiknya 3, hurufnya 3 titiknya. Itu jawaban Malabiyon itu. Malabiyon titik jawabannya itu. Ada tahu kita hujan benar sejam, ya kan sejam aja. Titik itu dalam sejam itu berapa titik hujannya? Nah, kita ada tahu. Nah, tahu titiknya itu jumlahnya itu hanya Allah. Nah, jadi ilmu kita pengetahuan itu terbatas, berbeda dengan pengetahuannya Allah. Nah, berbeda dengan pengetahuannya Allah Ta'ala. Jadi dalilnya dalam Al-Quran yang menyatakan Allah Ta'ala itu wajib bersifat ilmu, mengetahui sifat-sifat jahil, tidak mengetahui. Wallahu bikulli syai'in alim. Nah, bermula Allah Ta'ala juga yang mengetahui dengan tiap-tiap sesuatu. Sesuatu apa aja semuaan diketahui Allah. Allah mengetahui dengan apa? Yaitu dengan sifat ilmunya yang berada di zat Allah Ta'ala. Nah, kita hari ini menuntut ilmu Allah tahu, dan di samping melihat Allah dan dikatakan Allah tahu ulang, kita ini datang ke masjid. Nah, sembahyang alhamdulillah, sembahyang berjamaah sudah sembahyang hajat. Nah, kemudian kita belajar, imbal belajar pulang, nah sampai kisahnya pulang berjamaah alhamdulillah. Itu semua kan diketahui Allah. Allah mengetahui. Allah bukan hanya mengetahui, bila kita beribadah kan Allah tahu, Allah membalas, yaitu diberikan imbalan pahala. Kita mengerjakan dosa, Allah tahu, Allah membalas juga. Nah, Allah membalas yaitu dengan siksaan. Nah, bila kita masuk ke dalam kubur, itu sudah disiksa apalagi di akhirat. Nah, bila mengerjakan dosa, ada bertobat. Nah, kita disuruh bertobat. Nabi kita di dalam hadis riwayat Pak Aibu membaca istighfar setiap harinya. Riwayat pertama hadis 70 kali. Pada Nabi itu orang ada dosa. Tetap sih membaca istighfar setiap harinya 70 kali. Itu riwayat hadis yang pertama. Riwayat hadis yang kedua, Nabi baca istighfar setiap harinya 100 kali. 100 kali. Padahal Nabi itu orang yang ada berdosa. Kan orang yang ada berdosa, makhluk Allah yang ada berdosa itu 3 pahawan. Pertama, seluruh malaikat ada perusahaan kalau.
Nang kedua seluruh nabi rasul pada saya juga. Nang ketiga binatang. Nah, 3 macam makhluk mengenai dosa Anda. Malaikat, sebagai rasul, binatang. Lain daripada itu, nah, semua Anda dosa, pasti ada dosa. Maka jadi Imam Ghazali, dosa kita ini ada dosa zahir, ada dosa batin. Dosa zahir yang bisa mengerjakan dosa, anggota zahir kita ini 7, Imam Ghazali 7 anggotanya. Pertama, apa ya? Mata. Mata ini bisa mengerjakan dosa. Bila dinyatakan yang dilarang Allah, dosa. Yang kedua, apa kedua? Turun pada mata. Sedikit turun pada mata, talinga. Talinga ini bisa mengerjakan dosa juga. Talinga. Yang ketiga, anggota zahir bisa mengerjakan dosa, turun pada talinga, untung. Dari semeleng mulut. Nah, untung ini bisa mengerjakan dosa aja. Ada mengerjakan ibadahnya, dosanya bisa dikerjakan untungnya. Nah, pada saat untung, pandir, berdusta. Kalancaran pandir, kada baunya tuh. Kok pancar banget pandir. Ayo banyak dosanya tersebut. Mau yang orang ada baik, ya bisa diuntung juga. Amun mau yang orang baik, biar kali orang untung kada dosa ada apa? Mau yang kebaikan orang si auto apa bagian benar, pamurah benar, pamuiringan benar, rajin mereka baca. Nah kenapa? Pada mau yang orang baik, nang dilarang mau yang kajian orang, kadang dilarang. Nah mau yang kajian orang, kadang muncul orang kajiannya. Si Ano tu je pamahalan benar, makanya saya ujar pamahalan aja boleh sama tu aib-aibnya aja. Amannya kada bujur itu pokoknya pada pemahalan fitnah kena lagi rusaknya pada menyampaikan orang kena lagi kan. Jadi apa menggibah orang itu menyampai keaiban orang, kejahatan orang nang bujur lawannya, Ini ada bilang kita menyampaikan ada baik fitnah, dekat kerja. Makanya sebutnya itu pemahalan. Nah itu aibnya jangan disampaikan. Bila ada orang menyambut diri kita, kadang-kadang itu aja kita pemulai pemberian aja kita. Nah, ini supaya kita jangan karena dosanya. Bila kita melihatkan, nah kita itu dosanya sama lawan orang yang menyampaikan. Misalnya orang menyampaikan dosanya 100, kita melihatkan kan 100 juga. Nah, jadi orang menyampaikan diri kita, kadang-kadang itu aja kita. Atau kita menjauh, nah jangan keluar dari pendirnya, hampir ke pendir kita. Menyebabkan seorang tak benar, menyebabkan seorang tak benar. Gila, kayak kita baik, pada seorang ya kan? Nah, bisa dimuntung. Jadi muntung itu bukan hanya bisa mengerjakan ibadah, tetapi bisa juga mengerjakan dosa, pandir berdusta, dosa dimuntung. Menyampaikan kesubaran orang, kaipan orang, dosa dimuntung. Menyumpahi orang, nah dosa juga. Adu domba, anjur antar pandir, nanti mundur berada, adu saja. Nah, keempat Imam Ghazali anggota kita bisa mengerjakan dosa, turun pada untung. Parut kita bisa mengerjakan dosa aja. Apa aja dosa di parut? Dosa di parut apa aja? Dosa di parut itu apabila parut kita ini dibuati makanan yang haram, syubhat, berdosa parut. Nah jadi supaya jangan berdosa parut, makanan itu membuat makanan itu nang nyata-nyata halal aja. Namun nang haram, syubhat jangan dibuat parut, berdosa ya parut. Turun pada parut, tangan parut yang nah tangan 12 tangan itu nomor berapa itu kelima lah. Tangan kelima lah. Nah karena anggota zahir bisa mengerjakan dosa parat. Apa paratnya? Kamaluan. Nah kamaluan tulis sambat bujur supaya kalau kamaluan. Nah kamaluan bisa mengerjakan dosa. Nah, kamaluan bila disalurkan kepada kadang-kadang berdosa kamaluan. Aman laki ini disalurkan kamaluan, kalau dosa itu halal tidak? Nilai misalnya
berselingkuh, latihan, binian, ya kan? Lalu digunakan kemaluan. Nah, berdosa kemaluan, dosa zina, di kemaluan. Nah, kalau juga anggota zona bisa mengerjakan dosa batis. Batis sudah direlakan ke tempat dosa, ke tempat maksiat, maka berdosa batis. Apa berdosa batis? Kamu jangan kesan dosa ke tempat diskotek misalnya, atau ke tempat dansa. Jangan di YouTube Tuhan penyembitan dansa, iya kan? Atau itu apa sudah berkaitan normal baru ya, tapi selesai sadar itu bagus saja ya. Tuhan berdansa, atau berdansa tempat dia kasih tahu, nah baru saja testa. Ke tempat karaoke, ke tempat judi, ke tempat minum-minuman, ya kan, minum-minuman keras. Nah, pas itu ke jalan kita membawa batis, menjalankan batis, baru sebab batis. Nah, jadi anggota zahir kita ini yang bisa mengerjakan dosa 7 anggota. Kalau dosa batin, dosa hati itu 10 macam. Hati saya bikin, dia baik-baik. Tapi yang bisa dikerjakannya dosa 10 macam, banyak lagi pada anggota zahir. Hati saya pikir, hati kita, tapi yang bisa dikerjakannya dosa 10 macam dosa. Nah, apa dosa-dosa di hati ya? Nah, sombong, ada sombong di hati, berdosa hati. Apa di sombong? Perasaan di hati lebih daripada orang lain. Apanya jangan lebihnya? Merasa lebih alim pada orang, merasa lebih pintar pada orang, merasa lebih puas pada orang, merasa lebih pintarnya pada orang. Ya, nah, perasaan itu lebih daripada orang itu ngarannya sombong atau takabur. Bahasa kita apa dia? Bahasa kita kampung kan? Sombong itu cakap. Nah, cakap. Ini bahasa kampung kan? Cakap. Cakap benar. Lebih hati boleh kan? Di hati. Nah, bila merasa di hati dia lebih daripada orang lain. Apanya? Jangan lebih kan? Nah, lebih suki pada orang lain. Merasa lebih banyak berisi pada orang lain. Nah, itu sombong kan? Nah, berdosa hati itu wajib dibuangi, wajib bertobat. Maka dosa di hati ini lebih besar dosanya daripada dosa di anggota zahir. Lebih besar dosa di hati. Apalagi lain daripada sombong, dosa di hati, riya. Riya itu beribadah kata-kata Allah, karena manusia beribadah. Nah, bila beribadah seorangan boleh beribadah. Bila berjamaah lawan orang rajin beribadah, itu tandanya riya. Tandanya riya. Seorangan boleh beribadah. Imbahnya ada orang berjamaah, kawan rajin berjamaah, rajin beribadah. Nah, itu tandanya riya. Karena Allah. Kan kita disuruh beribadah itu karena Allah. Nah, karena Allah atau disebut ikhlas. Nah, karena Allah semua ibadah itu. Jadi ibadah yang diterima Allah, niat kita itu semua karena Allah, karena diterima Allah. Aman karena lain daripada Allah, Allah tidak menerima. Ibadah wajib, ibadah sunat. Nah, disuruh karena Allah. Semua Allah menerima. Aku sembahyang waktu maghrib 3 rakaat, nah tunai karena Allah Ta'ala. Saja aku esok hari mengerjakan puasa Ramadan pagi tahun karena Allah Ta'ala. Karena kesamaan, ya kan? Sembahyang apa ibadah sunat ya? Nawaitu siwaka sunat kita saja puasa sunat Allah Ta'ala. Saja puasa hari Senin, nah sunat Allah Ta'ala sama karena Ta'ala. Semua karena Allah Ta'ala. Bila katakan Allah, ibadah apa aja non ada pahalanya sedikit-sedikit. Orang mengerjakan umrah, haji, niatnya karena Allah aja. Nah, jadi kalau mulai waktu berarti apa? Kita akan berangkat haji, umrah itu dipasang niat pada dulu. Nah, aku akan pulang haji, pulang umrah semata-mata karena Allah, semata-mata menjunjung yaitu sifat atau semata-mata karena Allah.
Kita mau beribadah karena Allah, itu Allah yang memberi. Nah, kita ini kada bakal puasa, ibadah kepada Allah karena memberi, kan sudah tahu itu berdoa kita. Berdoa kita, nah beribadah itu supaya karena Allah. Berdoa kepada Allah Ta'ala. Apabila berdoa, Allah berjanji mengabulkan. Ud'uni astajib lakum. Doa berdoa kamu kepada aku, pasti ujian Allah aku kabulkan. Nah, jadi kita jangan ragu-ragu, kita berdoa dan yakin, nah dikabulkan doa kita, karena Allah berjanji sudah. Nah, kembali kepada pelajaran kita tadi, yang apa sifat Allah yang ke-9. Kalau dinomorin, yaitu Allah bersifat ilmu. Arti ilmu, tahu Allah Ta'ala atau mengetahui Allah Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala itu bukan hanya mengetahui makhluknya, ciptaannya, tetapi keadaan zatnya pun Allah itu tahu juga. Dan Allah pada seumpamanya tahu Allah Ta'ala. Apalagi dan Allah ada permulaan adanya, ada bekas sudah dia tahu juga Allah Ta'ala. Nama-nama Allah, nah di dalam hadis Nabi 99 nama-nama Allah itu tahu juga Allah Ta'ala. Adanya nama Allah Ta'ala itu ya 100, nama juga orang satunya. Aku lupa mungkin nabinya aja, nama aku Tuhan. Ada itu manusia kan? Ada kan? Ada di undangan lain. Belajar tasawuf kali kemudian sekalian akhirnya seorang mau Tuhan. Seorang mau Tuhan. Orang di dalam hadis Nabi nama Allah itu 99, ada 100-nya. Nah, bagi orang satunya aku ngaran paling dalam penyeja. Berarti nama Tuhan kan. Ada nama itu baik kan? Ada nama itu. Jadi hati-hati juga kita belajar tasawuf tauhidnya. Kalau tak kaji terlambat, tak kaji dan sasat menyesatkan, hati-hati. Nah, ada juga mengadakan Tuhan itu bersatu dengan hamba. Ia hamba, ia Tuhan, ia hamba. Ada juga itu etikat uluhiyah, Tuhan menyatu dengan hamba. Itu etikat uluhiyah sasat baik kan? Mustahil Tuhan bersatu dengan hamba. Berarti kan ada perbedaan kan? Nah, Khalik dan makhluk. Khalik kan yang menjadikan, yaitu Tuhan. Ada pun makhluk yang dijadikan. Nah, kalau orang bersatu, ada dulu mandangan berapa kesubayannya. Dia yang menyuruh, yang menyembah juga. Dia yang menyuruh, yang menyembah ya. Ada juga nanti ya, banyak banget sasar-sasar. Banyak banget ilmu yang sasar-sasar itu banyak banget ya. Jangan itu kan. Ya kalau bisa bayang lagi. Ya namanya yang menyembahnya. Ya namanya yang menyembah. Hati-hati kita Pak, namanya di puncak kampung, datang malam, akhirnya belajar hati-hati. Tapi biasanya itu pada kayak umum kayak kita ini kan bersembunyi, jadi pada cara itu muncul pelajari. Kalau bersembunyi ini kan tahu orang di protes orang mana yang punya itu pengajian kita, itu Pak. Nah, jadi lawan sifat ilmu tadi adalah jahlun atau jahil. Allah wajib bersifat ilmu. Nah, mustahil artinya ditolak akal kita. Allah bersifat jahlun atau jahil. Arti jahil yaitu beban. Nah, arti beban. Arti beban tidak mengetahui. Itu hukum akal mustahil. Wajib Allah Ta'ala tahu, pasti Allah Ta'ala tahu. Nah, dalilnya di dalam Al-Quran, wallahu bikulli syai'in alim. Artinya bermula Allah Ta'ala juga yang mengetahui dengan tiap-tiap sesuatu. Supaya keyakinan kita itu kada ragu, supaya mantap keyakinan kita Allah bersifat ilmu, mustahil bersifat jahil, tidak mengetahui. Nah, diperkuat dengan dalil ayat Quran.
Wallahu bi kulli syai'in alim. Artinya bermula Allah Ta'ala dua yang mengetahui dengan tiap-tiap sesuatu. Amalannya, nah untuk kesempurnaan pengenalan kita kepada sifat-sifat Allah, amalannya yaitu kita takutan mengerjakan dosa. Amalannya yaitu takutan mengerjakan dosa. Nah, karena Allah itu mengetahui. Nah, jadi amalannya ini bukan dibaca. Amalannya bukan dibaca, tapi takutan kita mengerjakan dosa. Kenapa? Sebab karena Allah itu Maha mengetahui. Di mana aja kita mengerjakan dosa, tetap kita tahu Allah Ta'ala. Walaupun kita bersembunyi mengerjakan dosa, tetap tahu Allah Ta'ala. Tetap tahu Allah Ta'ala. Kata bahwa bersembunyi tetap kita Allah Ta'ala. Nah, jadi amalannya untuk kesempurnaan pengenalan kita kepada sifat ilmu Allah, yaitu takutan mengerjakan dosa. Kenapa? Karena Allah itu Maha mengetahui. Meninggalkan perintah Allah suruh Allah, takutan juga karena Allah mengetahui. Allah menyuruh sembahyang, kalau sembahyang kita, Allah tahu kita sembahyang kita kan sembahyang itu tahu. Di samping diri kita mengetahui, nangkat doa maka doa Allah. Menurut lain kita kan tahu kita kan sembahyang. Ini anak bisa ada tahu kita kan sembahyang, ya kan? Nah, jadi mengatakan kita mengerjakan, yang dilarang, yang kedua mengetahui Allah Ta'ala. Yang pertama kita tahu kan, kita deh mengerjakan dosa. Yang kedua mengetahui kita mengerjakan dosa itu Allah. Mana kadang-kadang tidak yang disuruh Allah tadi? Nah, itu mengetahui yang kedua Allah. Nah, yang pertama itu kita. Nah, jadi kada kau bersembunyi kita itu kemana aja kita mengerjakan dosa tetap diketahui Allah. Allah mengetahui dengan apa? Dengan sifat ilmunya yang berada di zat Allah Ta'ala. Nah, jadi Allah mengetahui sesuatu dengan apa? Jawabannya dengan sifat ilmu, dan sifat ilmunya yang berada di zat Allah Ta'ala. Allah mengetahui sesuatu bermula secara jumlah dan secara tafsir. Secara jumlah, ada sesuatu itu secara jumlah, secara tafsirnya apa? Allah tahu juga. Nah, kita ini kadang-kadang mengerti sesuatu hanya secara jumlahnya aja. Namun secara tafsirnya satu persatu kadang-kadang kita mengetahuinya banyak. Atau menghitung kita kayak banyak sebenarnya salitar aja kita bisa menghitung ya kalau berpikir, salitar kita apa sebenarnya? Atau kalau menghitungnya kita nggak bisa menghitungnya kan? Tahu salitar aja takarannya. Nah, sebalik ya kan? Nah, itu aja nak tahu. Kita bergerak berdiam, aku juga baik. Nah, kadang kan kita bergerak, kadang berdiam, itu diketahui Allah Ta'ala. Kadang-kadang kita mengalami hati berbandir ya kan? Hati mengalami berbandir, hati tahu juga. Ini mau mengalami ada keperluan, mengalami masalah nikmat Allah, itu dapat pahala kan? Mengalami hati tafakur, mengtafakur masalah, ditafakurkan nikmat Allah, banyak benar Allah beri nikmat Allah, ya. Nah, memikirkan, mentafakurkan bulan perbuatan Allah, karena itu dapat pahala itu. Amun mengalami tafakur masalah keduniaan. Nah, itu mendapat pahala, ya, kan dapat pahala. Malah itu bisa menyakitkan hati. Nah, jadi amalannya tadi lah untuk kesempurnaan pengenalan kita kepada sifat ilmu Allah bukan diibadah, tetapi takutan hati. Nah, mengerjakan dosa. Kenapa? Sebab karena Allah itu Maha mengetahui.
Allah mengatakan sesuatu yaitu dengan sifat ilmunya yang berada yaitu di zat Allah Ta'ala. Sadar kayak mana saudara? Ya kan? Sadar kayak kita ya Allah, sadar kita dari sifat kita belajar. Sifat Allah Ta'ala termasuk ilmu nafsuin mengalih ya kan? Nah dari sifat adanya kita. Nah sampai di sini pengajian kita, pelajaran kita. Nah kemudian kita bertahlil nama hadiahi, nama mati-mati kita bertahlil dari sebelum kita. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu a'lam. Allah samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu a'lam. Allah samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu a'lam. Allah samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر ما وقع ومن شر نفاثات العقد ومن شر إذا حسد. لا إله